Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Anafi Husna. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500012367. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Cipinang Besar Selatan 02 pagi, tepatnya di kelas 5 dengan materi zakat menggunakan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan ini saya sampaikan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak sekolah impian SDN CPS 02. Ya, silakan ketua kelas untuk pimpin. Siap, gerak. Lanjang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. CPS 02. Cerdas, 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 beriman semangat. Terima kasih. Setelah Bapak Ibu kalian masuk, silakan kalian nanti persiapkan perlengkapan pembelajaran kalian. Ya. Di sini kita bersama belajar bermain dan berprestasi. Cerdas beriman semangat itulah kami. Di sini di sekolah impian SDN CPS 02 ya ya. Memberi salam. Assalamualaikum
Siap. Ini dulu. Ya. Yang sudah sampai ujung langsung ke atas. Zulkarnain. Terima kasih. Berarti ini Bapak kasih ke kelompok ini. Silakan kalian kembali lagi. Spidolnya balikin sekarang. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Al-Qayyum, apa itu Al-Qayyum? Maka berdiri sendiri, kalian dituntut untuk disiplin. Yang ketiga, Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Yang keempat, Al-Mumit. Apa itu artinya Al-Mumit? Mematikan. Yang terakhir adalah Al-Ba'is. Apa itu Al-Ba'is? Maha membangkitkan. Nah, dari 5 Asmaul Husna tersebut ada satu yang kaitannya dengan materi pada bab yang keempat yang insya Allah kita akan bahas bersama-sama. Nah, salah satunya yaitu Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan. Allah yang menghidupkan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Anak-anak, ada 2 gambar. Coba kalian amati gambar yang sudah Bapak tampilkan. Gambar apa ini? Gambar orang miskin. Taunya miskin dari mana? Taunya dari mana? Kurang cukup. Mungkin karena mereka duduk seperti ini dan membawa bekal seadanya, ini bisa disebutkan miskin gitu. Baik. Gambar apa ini? Gambar apa? Halo. Gambar apa? Orang miskin juga. Fakir. Kenapa disebut fakir? Karena dia tidak punya apa-apa. Kita akan mempelajari tentang kehidupan, di mana kehidupan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Salah satu mensyukuri kehidupan yaitu dengan cara berbagi kepada sesama. Kedua, infak. Yang ketiga adalah sedekah. Hari ini kita akan membahas tentang zakat terlebih dahulu. Sudah betul? Nah, ini tujuan dari pembelajaran zakat. Bisa kalian baca bersama-sama. Satu adalah menjelaskan pengertian hukum dan macam-macam zakat. Yang kedua, mengidentifikasikan siapa yang wajib membayar zakat dan berhak menerima zakat. Yang ketiga, menjelaskan manfaat zakat bagi diri sendiri dan masyarakat. Lomba yang menang nanti ke depan untuk memilih di antara nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan menjawab tentunya. Ya.
itu berhak. Tapi orang Islam yang terlilit hutang juga berkewajiban untuk berzakat. Tiap orang Islam wajib punya untuk zakat, baik fakir, miskin, amir, semuanya. Karena zakat itu cuma 1 tahun sekali. Datanglah 2 orang prajurit kerajaan ke rumah Korun dengan membawa sebuah peti berisi perhiasan dan keping-keping emas dengan maksud ingin melemahkan keimanan Korun. Sayangnya harta tersebut melalaikan Korun. Lama-kelamaan Korun tidak pernah lagi beribadah karena sibuk memperbanyak harta dan akhirnya menjadi orang yang sangat kaya raya. Namun sayang, kini dia menjadi sombong dan pelit. Suatu hari ada salah seorang utusan Nabi Musa mengingatkannya untuk membayar zakat. Rasa kikirnya muncul. Sudah pergi sana, aku tidak mau bayar zakat. Korun memfitnah Nabi Musa. Bahkan dia merencanakan untuk mencelakai Nabi Musa. Mengetahui perbuatan Korun, Nabi Musa menjadi marah. Dan Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Lalu atas kehendak Allah, bumi di mana Korun dan pengikutnya berpijak menjadi bergetar, kemudian membelah, dan akhirnya menelan Korun dan pengikutnya serta seluruh harta kekayaannya. Nah, bisa dikatakan juga kufur karena orang yang tidak berzakat dia itu tidak bersyukur. Itu dibayar dengan menggunakan yang pertama adalah beras, yang kedua adalah jagung atau gandum. Karena zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. 1. Beragama Islam, harus Islam. 2. Dibayarkan selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. 3. Memiliki kelebihan sebelum malam Idul Fitri. Kelebihan maksudnya memiliki kelebihan sebelum malam Idul Fitri hidup. 4. Bahan pokok berupa beras, gandum, atau uang. Seharusnya tidak ada uang karena sudah terbiasa ada uang. Berikutnya adalah jenis-jenis zakat mal. Zakat dibagi menjadi berapa? 1 zakat fitrah, 2 zakat mal. Apa ini zakat mal? Zakat yang tujuannya mensucikan harta. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti sebelum diskusi silakan kalian pilih salah satu. Ada yang bertugas menulis, ada yang bertugas mencari jawaban, ada yang bertugas nanti berpresentasi atau menyampaikan hasilnya, ada yang bertugas untuk pegang kalau misalkan nanti kalian pegang, ada yang bertugas untuk menjawab pertanyaan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Langsung ya, kerjakan silakan. Kelompok 4, jangan lupa ditulis sama kelompoknya, anggotanya juga. Kelompok 5. Silakan. Bapak akan muter nanti untuk menilai kalian semuanya. Jadi mohon tidak ada yang bercanda, silakan gunakan gadgetnya. Cari jawabannya, ada yang menulis, ada yang membaca, ada yang mencari jawaban. Kalau pertanyaan pertama sudah selesai, langsung kasih ke temannya untuk mencari pertanyaan berikutnya. Silakan. Bisa? Coba bagi tugas, ada yang satu, nomor 2. Ada yang menulis, sudah cepat.
Profesionalisme. Profesionalisme. Udah, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil dari permasalahan di sini. Perkenalkan, saya Laila Zahra. Saya Vesla Renita. Saya Alfati Nurjati. Dalam agama Islam, orang yang sudah menjaga lisan atau batasan membayar zakat hukumnya wajib. Salah satu manfaat zakat yaitu dapat menjadi solusi mengurangi kemiskinan. Di sisi lain, banyak orang Islam yang memiliki kelebihan harta tapi tidak mau membayar zakat mahal. Salah satu contohnya pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Bagaimana pendapatmu dengan masalah tersebut? Saya akan menjawabnya. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakatkan. Zakat mal dihitung dari harta yang dimiliki dan telah mencapai nisab serta disimpan selama 1 tahun. Bagi pengusaha yang hartanya sudah dicapai nisab namun tidak membayar zakat, mereka telah melalaikan kewajiban agama Islam. Tanya? Gimana, Nara? Setuju? Apakah hukumannya jika ada orang yang mampu membayar zakat tapi dia tidak mau membayar zakat? Apa hukumannya? Apa hukumannya orang yang mampu tidak mau membayar zakat? Orang yang mampu tidak membayar zakat. Orangnya mampu tapi tidak bayar zakat. Hukumnya haram dan dia akan disiksa di akhirat atau dipertanggungjawabkan di akhirat. Baik, pertama. Nilai kesejahteraan investasi akhirat. Bayar zakat, hati tenang, rezeki datang. Bayar zakat, hati tenang, rezeki datang. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gemar akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami soal ini. Perkenalkan, nama saya Fira Ramadan. Nomor 1, meskipun sudah banyak lembaga ambil zakat yang resmi, tapi masih banyak masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada orang miskin. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Bagaimana pendapatmu agar masyarakat mempercayai lembaga zakat? Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, ada beberapa yang dapat kita lakukan. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas, profesionalisme, dan sosialisasi dan edukasi. Nomor 2. Buatlah slogan ajakan membayar zakat. Mari menunaikan zakat, sucikan harta, berkahi sesama. Orang yang pengen zakat sendiri, nggak pakai lembaga, datang ke rumahnya langsung kasih zakat.
uang perolehan zakatnya itu harus transparan, dikemanain. Karena ada yang berasumsi, ada yang berpikir bahwa uangnya itu dikorupsi buat beli mobil dan lain sebagainya. Jadi itu harus transparan kemana ini jalurnya keluar uang tersebut. Yang kedua adalah catatannya lengkap. Keluar berapa, masuk berapa harus sesuai. Berikutnya profesional, harus sesuai dengan profesinya. Jangan menyelewengkan hal-hal yang tidak baik. Kerja coba baca slogannya kali ini. Mari menunaikan zakat, berikan harta, berkahi sesama. Mari menunaikan zakat, sisihkan harta, berkahi sesama. Baik. Pada akhir-akhir ini sering terjadi penyaluran zakat tidak tepat sasaran. Di suatu daerah ternyata ada panitia zakat yang membagi perolehan zakat tidak sesuai ketentuan. Panitia zakat mendapat bagian lebih besar daripada orang yang berhak sebagai penerimanya. Bagaimana pendapat kalian terhadap masalah tersebut? Panitia zakat tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, panitianya tidak sesuai, tidak melaksanakan sesuai dengan syariat. Harusnya pentingan mana antara panitia dan penerima zakat? Penerima. Kalau ada yang mengambil hak lebih besar daripada penerima, berarti itu penyalahgunaan. Jadi tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya silakan Om Pimpa yang menang bantu Bapak untuk mengadakan kegiatan refleksi yang nanti akan Bapak siapkan, kalian susun dengan materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Silakan Om Pimpa dulu, Bapak mau menyiapin terlebih dahulu. Aku anak sekolah impian STNCBS 02 ya cerdas beriman semangat itulah kami di sini di sekolah impian STNCBS 02 ya Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bisa mengamalkan zakat. Ada yang namanya zakat profesi. Seperti Pak Hanafi sebagai guru, Pak Hanafi memiliki profesi, perlu kita keluarkan juga. Itu ya. Bapakmu sebagai kantoran, sebagai petugas apa saja, juga perlu kasih tahu kepada bapak ibu kalian masing-masing bahwa zakat dapat membahagiakan kita dunia akhirat. Kesalahan dengan kalian. Apakah pembelajaran hari ini memuaskan? Ada yang sedih hari ini? Tidak. Baik, terima kasih. Mari bersama-sama kita tutup dengan kalimat kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kemas-kemas kita pulang bersama-sama. Berdiri.
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Dari kelompok sini dulu ya yang pulang. Biar tertib, silahkan bertugas pulang. Disusul nanti kelompok sini. Jangan lupa perlengkapan gadget kalian jangan sampai ketinggalan, jangan